Kita niatkan duduk sejenak untuk saling tafaqquh fiddin. Karena itu mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama juga membaca Sayyidul Istighfar, pimpinannya memohon ampun kepada Allah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita melanjutkan pengkajian kita yang bertemakan adab dan akhlak. Mudah-mudahan sebagaimana negara ini menjadikan sila kedua, hendaknya dia menjadi orientasi kita semuanya, yaitu lahirnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka adab yang kita kaji akan membentuk cara berpikir yang komprehensif sebagai seorang muslim. Ketika beberapa tema sebelumnya telah kita kaji, bahkan pertemuan bulan lalu kalau tidak salah kita berbicara tentang sedikit adab kita dalam mendidik anak kalau tidak salah. Maka pada siang hari ini saya ingin kita membahas adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita siang hari ini, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali dengan satu kisah di mana malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian sedang berbincang, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kelihatan hitam rambutnya, putih bajunya. Tapi tidak terlihat bahwa orang ini sedang datang dari perjalanan jauh. Tapi tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Maka ini sebuah hal yang aneh. Tiba-tiba orang itu datang mendekat kepada Nabi. Dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi. Dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku, apakah itu Islam? Nabi mengatakan Islam itu ada 5. Kalimat tauhid,
salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maka semua orang makin tambah bingung. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Tidak sampai di situ, dia tanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjelaskan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dibenarkan lagi oleh malaikat, oleh orang tersebut. Kemudian ditanyakan lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau Allah tidak melihatmu, yakinlah bahwa Allah, saya ulangin, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, karena memang di dunia kita tidak dapat melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita, mengawasi kita, melihat kita. Maka dari potongan diskusi ini, kita mendapati satu konsep Islam, iman, dan ihsan. Suatu ketika seorang Badui pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah beriman. Kata Nabi, belum. Engkau belum beriman. Engkau baru berislam. Maka dialog ini dikaji juga oleh para ulama. Apa bedanya Islam dengan iman? Disebutkan kalau Islam itu adalah amalan zahir. Iman itu adalah amalan batin. Islam itu amalan lahir, ya. Iman itu amalan hati. Ternyata orang yang baru beramal zahir, belum beramal batin, dia baru berislam, belum beriman. Maka mengkaji amaliyah batin, mengkaji amaliyah lahir, dua-duanya penting agar iman dan Islam tertanam dengan kokoh di dalam diri kita sebagai seorang muslim dan sebagai mukmin. Melakukan amaliyah batin dan amaliyah zahir, keduanya wajib dilakukan secara ihsan. Dari mana teori ini diambil? Dari pesan Nabi yang lain ketika Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apa makna ihsan dalam hadis ini? Kata Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, maknanya adalah excellent. Berarti seorang mukmin dan seorang muslim. Studi kasus, dia sedang bekerja di KPP Madya. Amalan batinnya harus jelas. Meluruskan niat karena Allah. Ingin juga sebagai ibadah mencari nafkah dengan tangan sendiri. Ingin juga dapat mandiri secara ekonomi sehingga membantu agama. Ingin juga dengan bekerja dapat berhaji, dapat berzakat, dapat berwakaf, dapat membantu orang. Ini semua amalan-amalan batin. Dan itu amalan baik. Ya. Ada juga orang, kemudian dia disempurnakan dengan amaliyah zahir.
saya akan bekerja mengawali dengan lisan yang bergerak membaca basmalah, nanti pulang membaca hamdalah. Seluruh pelaksanaan akan aku isi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Aku akan selalu menolak suap. Aku akan selalu hadir tepat waktu. Aku akan selalu disiplin. Aku akan selalu membantu orang kalau pekerjaanku sudah selesai. Aku akan begini dan seterusnya. Itu disebut amaliyah zohir. Dan itu kita sedang berislam. Maka baik amaliyah batin maupun amaliyah zohir, dalam konstruksi berpikir Islam, dia wajib dikerjakan dengan ihsan. Disinilah kemudian kalau kita lanjutkan, dari konsep dasar itu, muncul konstruksi berikutnya, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Bahwa pondasi dalam berpikir, berbuat, bergerak, pondasi dasarnya adalah akidah. Tapi Nabi lebih memilih kosakata iman. Kosakata akidah tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam As-Sunnah. Yang ada kosakata iman. Iman itu berpadu antara kekuatan keyakinan atau pemikiran dan perasaan aman untuk berbuat yang benar. Makanya iman itu lebih sempurna. Dan itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Qur'an pun menjelaskannya. Maka 13 tahun pertama di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan iman. Iman ini pelajaran tentang Allah dan konsekuensi ketika kita kenal Allah. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu yang paling pertama engkau harus pelajari adalah ilmu tentang Allah. Kalau kita belajar tentang Allah, terbangunlah adab kita kepada Allah. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka tidak punya alasan. Kenapa aku harus melakukan sesuatu kalau sebabnya, kausa primanya tidak kita pahami? Ada seorang anak di Australia, sering saya sampaikan, pernah bertanya di satu majelis. Ustadz, saya ini mau bertanya. Saya sholat, dan kita juga baru sholat barusan. Dan yang bertanya ini kebetulan mahasiswa. Ya. Dia ini punya ibu orang Indonesia, punya bapak orang Australia. Tapi bapaknya sudah meninggal sejak kecil. Ibunya bahasa Inggrisnya tidak bagus. Anaknya bagus karena pendidikannya di sana. Maka ada persoalan ibu yang tidak bisa menjelaskan secara lebih detail kepada anak karena problematika bahasa. Maka anaknya bertanya karena kritis. Saya sholat. Tapi kenapa saya harus sholat? Memang kenapa Anda harus sholat? Kenapa Anda selama ini sholat? Sejauh ini saya selalu menjaga sholat saya karena saya menghormati ibu saya. Ya, karena saya menghormati ibu saya. Tapi selebih itu saya tidak tahu kenapa saya harus sholat. Nah inilah pentingnya kita mengenal Allah secara lebih mendalam. Sehingga kita punya alasan yang benar kenapa kita harus bertahan pada setiap kebaikan yang kita mulai. Itulah kepribadian yang beradab. Makanya ada konstruksi akidah, ibadah, akhlak. Ya. Akidah, ibadah, akhlak. Kita beribadah bukan karena memenuhi kewajiban kita. Tetapi yang lebih utama karena kita butuh berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh energi, butuh kekuatan. Makanya kalimat orang-orang beriman itu apa? La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya untuk merawat kebaikan. Tidak ada kekuatan yang dapat menjauhkanku daripada keimanan. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat orang-orang beriman, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong kami. Sebaik-baik pengurus urusan kami. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak kusembah selain engkau. Maha suci engkau dari berbagai penyesatan opini tentang Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inni kuntu minaz zalim. Maka inilah kalimat-kalimat yang membuat setiap manusia akan merasa selalu berenergi, termotivasi, tenang, dan berani dalam melaksanakan seluruh tugas-tugasnya di muka bumi. Karena energinya langsung dari Allah. Ya, langsung dari Allah. Maka ketika kita beribadah, itu murni karena kita mengenal Allah, membutuhkan Allah, menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dan tidak boleh satu jenis amal pun menurut saya, kecuali amal itu adalah amal yang bernilai ibadah yang kita lakukan. 24 jam. Berarti yang disebut ibadah itu bukan hanya sholat. Ya. Tetapi sebagaimana ketika kita buka Al-Quran, 6.236 ayat itu ternyata memang berisi perintah-perintah yang banyak. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu saja ada 89 kali diulang di dalam Al-Quran dan itu beda-beda tuh perintahnya. Kalau kita kaji apa saja perintah yang 89, kita buat checklist, kita rekap, kita tempel di rumah kita punya key performance indicator. Oh, nomor 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4. Begitu kan? Kalau kita memandang seluruh isi Quran itu adalah harus kita tegakkan. Kalau sekedar sholat dan zakat hanya terulang 28 kali di dalam Al-Quran yang satu kalimat berpadu. Zakatnya sendiri 32 kali. Kalau hanya puasa Ramadan hanya terulang di ayat 183 sampai 187. Haji hanya terulang di 8 tempat. Tapi selebihnya itu kan amal ibadah. Itulah yang disebut sebagai ibadah sosial, ibadah muamalah. Maka ketika kita mengenal Allah, adab kita kepada Allah adalah mencintai ibadah ritual, begitupun mencintai ibadah sosial, muamalah. Makanya ketika kita bekerja, kita buat akad. Ya kan? Akad. Akad itu muamalah. Ketika kita pinjam meminjam, kita buat akad. Akad itu muamalah. Ketika jual beli halal-halal, kita sedang bermuamalah. Kita menikahkan anak kita, muamalah. Ya, dan sebagai makhluk individu ternyata kita diingatkan engkau sebenarnya makhluk sosial. Lebih banyak perintah-perintah itu mendorongmu menjadi makhluk sosial. Maka adab kita adalah makhluk individu menuju makhluk sosial. Disitulah kemudian akhlak itu berbicara. Akhlak. Makanya orang tidak mungkin bicara akhlak kalau tidak diawali dengan akidah yang benar. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman yang paling sempurna itu ditandai dengan akhlak yang semakin terpuji. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Siapa namanya? Kita enggak tahu namanya kecuali kita membaca Al-Qur'anul Karim. Betul? Dari Al-Qur'anul Karim kita jadi tahu. Qul
Huwa Allahu Ahad. Oh, namanya Allah. Oh, cara melafazkannya Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Ya Allah. Bukan. Tetapi Allah. Dari mana kita paham itu? Setelah kita membaca Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan suhuf Ibrahim dulu, sudah bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena dia membaca ayat-ayat kauniyah, penciptaan. Makanya ternyata Allah memperkenalkan jati dirinya melalui dua cara. Satu melalui Al-Quran, dua melalui alam semesta. Maka disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita membaca alam semesta, kita mengenal Allah. Makanya saya agak bingung kalau ada profesor bidang biologi, profesor bidang fisika, sudah profesor tapi ateis. Itu di luar nalar, di luar kedisiplinan akal berpikir. Kenapa? Bagaimana mungkin dia meyakini sesuatu tiba-tiba ada tanpa ada pencipta? Pasti jiwanya tidak tenang sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa bertahan dengan keyakinan itu? Padahal di antara yang paling mudah memperkenalkan adanya zat Allah itu adalah pelajaran-pelajaran alam semesta itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mengenali itu. Makanya di dalam Al-Quran pun diulangin lagi. Ketika kita baca Al-Quran disuruh untuk mengamati alam semesta, kan begitu. Contohnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Kita baca Quran disuruh. Baca Quran itu kan kita diperintahkan. Ternyata dalam pergantian siang dan malam, ya itu ada tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ulul albab namanya. Itu gelar. Lebih mulia dari profesor, doktor sekalipun. Ulul albab. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, kita didorong untuk berpikir. Karena ulul albab itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika kita baca Quran didorong untuk berpikir tentang zat Allah baik ketika berdiri, duduk, berbaring. Dan konsep berpikirnya pun disampaikan oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Tidak mungkin ya Rabb engkau menciptakan ini sia-sia. Saya yang belum meneliti. Saya harus meneliti apa hikmah, apa manfaatnya. Tidak mungkin terciptakan sia-sia. Maha suci engkau dari zat yang menciptakan sesuatu, enggak ada manfaatnya. Ya. Maka kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita didorong untuk berpikir. Mulai kebuka nih, ternyata orang yang mencintai Allah, kelak dia akan menjadi saintis. Dia enggak akan jadi teroris. Dia akan jadi saintis. Dan itu terbukti di abad 8, 9, 10, sampai 13. Bagaimana orang-orang dulu baca Quran, malah jadi saintis. Saintis besar, pemimpin besar di dunia. Ya. Ada Jabir ibn Hayyan, bapaknya kimia. Ya. Ada Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, bapaknya matematika. Ada Ibn Haytham, bapaknya fisika. Ada Al-Biruni, bapaknya antropologi. Ada Ibn Sina, bapaknya kimia, psikologi, akidah, dan kedokteran misalkan. Lebih dikenal kedokterannya karena ada karya besarnya. Al-Qanun fi Tibb, hukum kedokteran, masih dipakai di Oxford University sampai abad 19. Ada Ibn Rushd, pakar teologi, pakar fikih juga. Ya, bagi jamaah yang ingin belajar fikih komparasi, bisa karya Ibn Rushd. Bisa baca karya Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tapi beliau ini filosof, pakar teologi. Jadi orang dulu belajar Quran itu ternyata jadi
Jadi orang-orang cerdas. Maka kalau kita pingin anak-anak kita, generasi-generasi kita atau sekolah yang kita bangun, melahirkan generasi-generasi terbaik yang anti dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu dunia, kita ikuti metode orang terdahulu seperti apa membangun. Maka kita dikenalkan pertama kali nama Allah. Nah, ini ada diskusi ya. Allah ini sebenarnya Allah dari awal namanya Allah, atau dia dari Al-Ilah. Ya, Al-Ilah, Tuhan yang itu. Nah, ini ulama terbagi dua. Ya. Yang pertama meyakini bahwa Allah ini memang Allah qadim sejak awal. Ini nama Allah itu Ismul Jamid. Ya, memang sejak awal namanya Allah. Nah, ini pendapatnya Ibn Arabi, Abul Qasim As-Suhaili, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Tapi ada yang sebagian ulama mengatakan Allah ini ismul mustaq. Dia dari al-ilah, aliha, ya'lahu, yang artinya yang disembah atau diibadahi, atau dia mungkin dari laha yalihu secara kajian, yang artinya tersembunyi dari semua makhluk. Tetapi perbedaan pendapat mengenai asal kata Allah ini menurut sebagian ulama, apakah dia punya akar kata atau tidak, hanyalah ikhtilaf syakli, hanyalah perbedaan yang tidak prinsip, hanya terkait dengan kajian kebahasaan, tapi bahwa Allah adalah namanya, Allah adalah sifatnya, dia sudah ada sejak dahulu. Inilah keyakinan pertama kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, maka sebagai seorang mukmin yang beradab, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allahu As-Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Maka kalimat itu adalah kalimat yang kita nikmati, kita pahami, kita hayati. Dan kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapa. Mereka yang bergantung kepada selain Allah, dia akan kecewa. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada Allah, kita akan bahagia. Karena Allah akan membersamai kita. Makanya kemudian dalam konteks ketauhidan kita kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu Rabb. Allah itu the true murabbi. Allah itu yang menciptakan dan merawat. Dan Allah menciptakan sendiri. Tidak ada duanya. Dan tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut rububiyahnya Allah. Mereka yang meyakini rububiyah Allah, dia mengimani Allah sebagai Rabb, dan dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Ya. Makanya kemudian rububiyah Allah ini disandingkan kemudian dengan uluhiyah daripada Allah. Bahwa hanya kepada Allah lah yang berhak diibadahi. Bahwa kemudian ketika kita punya Allah, kita pun akhirnya ingin mempelajari asma wa sifat daripada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa dia punya berapa nama? 99. Apakah nama-nama Allah hanya 99? Ya? Wallahu a'lam. Berarti berapakah nama-nama Allah? Yang ada di dalam Al-Quran ada 99. Tis'ata wa tis'in. Menghafalnya mendapatkan kemuliaan. Tapi berapa nama-nama Allah? Ini ulama berbeda. Kata Imam Ar-Razi, nama Allah ada 4.000. Dan itu terbagi, ada yang di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, nama Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi dia ada di dalam As-Sunnah. Contoh saja. Apa itu? Lihat Kitab Tauhid, ya, dari Sahih Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengatakan, ya, yuhsyarullahul ibad wa yunadihim bisautin. Nanti manusia ini akan dikumpulkan dan Allah akan berkata kepada mereka dengan perkataan yang didengar oleh orang dekat dan orang yang jauh. Apa kata Allah? Anal malik wa anad dayyan. Anal malik, saya adalah al-malik. Malik ada di dalam Al-Quran? Ada? Ada. Makanya kalau ada orang namanya Malik, tidak boleh dipanggil Malik, tapi dipanggil Abdul Malik. Ada namanya Rahman, nggak boleh dipanggil Maman. Panggilnya Abdurrahman. Ini adab kita kepada Allah ini. Ya. Abdus Somad, jangan dipanggil Mamat. Panggilnya Abdus Somad. Abdur Razak, Abdul Halim, ya, Abdus Syukur, Abdur Rauf. Itu memang satu patennya begitu. Sejak dulu, paten deh. Ya. Menegaskan dia hamba as-syukur. Hamba ar-Rahman, hamba Allah, itu adab dalam berkata-kata. Ya, tidak menggantinya, tidak memendekkannya, tapi melengkapkannya. Malik ada di dalam Al-Quran. Tetapi ad-dayyan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ini satu contoh. Ad-dayyan tidak ada dalam Al-Quran. Apa makna ad-dayyan? Ad-dayyan sejajar dengan Malik. Apa makna ad-dayyan? Bisa kalau nanti jamaah mengkaji kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Al-Aiz bin Abdissalam, ini kitab luar biasa. Mirip-mirip dengan Riyadhus Shalihin, ya, mirip-mirip dengan Riyadhus Shalihin, tapi kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, tangga-tangga ihsan itu secara lebih detail lagi dibahas di kitab Syajaratul Ma'arif. Kalau Riyadhus Shalihin dia relatif umum, akidah, ibadah, akhlak lengkap gitu kan. 90% hadisnya sahih. Syajaratul Ma'arif sama, kualitas hadisnya bagus, tapi fokus pada pembinaan akhlak, meniti tangga ihsan. Nah, Syekh Al-Aiz bin Abdissalam saya amati berkali-kali bagian muqaddimah itu mengkaji tentang ad-dayyan. Ad-dayyan ini nama Allah yang berarti zat yang maha pemberi hutang. Kita ini punya hutang sama Allah. Ya, kita ini punya hutang sama Allah. Makanya sedalam-dalamnya kita belajar agama, kalau belum terbangun perasaan berhutang kepada Allah, itu kita masih jauh pelajaran. Saya itu terkesan ketika suatu ketika mengajar di Az-Zuhri di Singapura, kampus Islam di sana. Kemudian pagi-pagi diundang oleh pimpinan kampusnya untuk sarapan pagi. Saya belum kenal dengan beliau. Ya. Pagi-pagi dijemput, kita makan di rumah makan Fatimah itu. Nah, kalimat pertama yang dia sampaikan kepada saya ketika kenalan, ya, nah, inilah ahlul ilmu itu ya, nggak basa-basi, dia langsung ngomong, Ustaz, persoalan kita ini adalah ya perasaan bahwa kita apa namanya? Saya ulangin. Persoalan tantangan pendidikan kita ini, Ustaz, adalah bagaimana membangun lagi kesadaran kita bahwa kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya terkesan betul ya, karena bertemu dengan beliau pertama kali diingatkan dengan hal itu. Ini kaitannya dengan ad-dayyan. Ya, maka ketika ditanya madinuka, nanti kita ditanya apa agamamu? Ya, dinuna al-Islam, agama kami adalah Islam. Konsep agama ad-din itu konsep keberhutangan kepada Allah. Maka bagaimana adab kita, akhlak kita kepada nama-nama Allah? Satu, menghafalnya. Dua, membacanya. Kadang-kadang kita kalau doa, Allah itu senang. Kalau kita berdoa, kita baca dulu semua namanya. Dan Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah itu punya nama-nama baik. Maka kalau mau berdoa, puja-puji dulu Allah. Sama kalau Bapak ingin minta bantuan dari seseorang, diangkat-angkat dulu ya kan. Bapak cakep banget hari ini, gitu kan. Ganteng kali hari ini, nggak seperti biasanya. Berarti kemarin nggak ganteng. Saya kira gitu. Tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Ya.
Tapi Allah yang memerintahkan kepada kita. Makanya ketika kita berdoa, puja-puji dulu. Misalkan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Jangan, belum amin itu. Itu belum berdoa. Itu baru puja-puji Allah. Jangan gara-gara bahasa Arab kita aminin gitu ya. Itu sudah sedang puja-puji. Makanya kita puja-puji semua. Ketika dia baca, kita baca juga. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Sama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat berulang ini, itu intinya kan doa. Ya. Kita baca Al-Fatihah diwajibin loh. Ya. 17 kali sehari kita wajib baca surat. Nggak pernah bosen. Nggak ada. Kok saya bosen baca ini? Sekali-kali baca Al-Baqarah, kenapa? Gitu kan. Al-Fatihah kita baca tuh ya berulang-ulang. Sejak kecil. Nggak pernah bosen, walhamdulillah. Tapi saya ingin ingatkan, hakikat dari 7 ayat ini adalah ayat yang keberapa? Ada yang tahu? Ini kan 7 ayat nih. Hakikatnya permintaan. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Makanya kata para mufassir, ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini belum ngapa-ngapain. Ini masih puja-puji Allah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita minta. Di sini kita belajar, kalau kita cuma diberikan waktu sedikit, permintaan cuma satu, minta apa itu? Minta ini. Minta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya memohon kepadamu, berikan kami hidayah untuk selalu berada di jalanmu yang lurus, ya Allah. Kadang-kadang saya suka belok ke kanan, ke kiri. Balikkan segera, ya Allah. Mudahkan saya istiqomah di jalan Allah. Maka Al-Fatihah itu menjadi energi kita. Kata para ulama, ini kalau baca ayat 1-5, ini kalau difahami kandungannya, ini sebenarnya kita dibolak-balik kalbunya antara berharap sama takut. Ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, pasti kita senang. Banyak orang pendosa sekalipun berdalil, Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu kan? Ahlul maksiat saja merasa tenang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ini yang menciptakan semua, bergetar dia harus. Ketika dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, dia senang lagi. Tapi ketika dia baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai nanti hari perhitungan, dia akhirnya takut. Makanya membaca 7 surat Al-Fatihah ini, bacanya ahsannya itu bacanya 1 ayat 1 nafas. Itu ahsan. Ya, meskipun saya tahu di antara jamaah itu punya kemampuan di atas rata-rata. 7 ayat 1 nafas. Gitu kan? Tapi yang terbaik itu 1 ayat 1 nafas. Kenapa? Kalau kita resapi ketika Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-shalah. As-shalah itu nama surat Al-Fatihah. Karena dipakai 17 kali sehari. La sholatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali yang dibacakan Al-Fatihah di sana. Maka aku bagi 2. 1 untukku, 1 untuk hamba-Ku. Idza qala al-'abd, ketika hamba-Ku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jal, Hamidani abdi. Hamba-Ku telah memujiku. Idza qala al-'abd, ketika hamba-Ku berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Azza wa Jal, Asna alayya abdi. Hamba-Ku sedang menyanjungku. Idza qala al-'abd, Maliki yaumiddin. Qala Allah Azza wa Jal, Majjadani abdi. Hamba-Ku telah memuliakanku. Idza qala al-'abd, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Qala Allahu azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi. Wali 'abdi ma sa'ala. Ini ayat antara diriku dan antara hambaku, bagi hambaku apa yang akan dia minta. Allah Maha tahu, ini hamba memujiku dari tadi, dia mau minta. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Berikan kami petunjuk supaya kami tetap berada di jalan-Mu yang lurus. Allah bimbing kita, itu cintanya Allah. Ketika kita telah mendapatkan hidayah, apakah mungkin hidayah itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak? Mungkin. Tapi Allah cinta kepada kita. Allah minta kembali kepada kita untuk berdoa supaya jangan dicabut hidayah ini dari jiwa kita. Di mana diajarkan itu? Di surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-8. Ketika Allah mengajarkan, baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan kalbu kami ini setelah Engkau berikan kami hidayah. Inilah the unity of Quran. Kalau dikaji surat pertama, surat kedua, surat ketiga, ada kesatuan makna-makna Quran dalam konteks pengkajian tentang hidayah. Maka orang yang selalu menjaga hidayahnya, orang ini akan selalu bahagia, tenang. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah bersedih hati, Allah bersama saya. Ya kan? Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah, ini keyakinan yang akan membuat kita tenang. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Makanya Nabi mengatakan hati yang bersih adalah hati yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dimanapun dia berada. Ketika dia sedang berbisik-bisik berdua, ada Allah yang ketiga. Allah selalu mendengar bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan satu daunan yang jatuh di dalam kegelapan pun Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Itulah kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hatta perbincangan rahasia pun Allah tahu. Tapi Allah itu betul-betul cinta sama kita. Betul-betul membuka lebar-lebar pintu jannahnya sebagai bentuk cintanya. Buktinya apa? Seorang hamba yang baru punya niat baik. Ya, baru punya niat baik. Ya Allah, saya malam ini pulang kayaknya pengen mentraktir istri saya. Niat baik nggak tuh? Niat baik, insya Allah. Itu ibadah, muamalah. Muamalah antara suami dengan istri. Baru niat baik. Dapat pahala nggak? Dapat nggak? Ternyata dapat. Nabi mengatakan dapat. Dapatnya berapa? Hasanatan kamilatan, gitu ya. Hasanatan kamilatan. Satu kebaikan kamilatan sempurna. Kata kamilatan jangan lupa. Ini motivasi dari Nabi. Kita baru niat baik saja, sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Begitu kita pulang benar-benar jadi. Ditambah nggak sama Allah? Ditambah. Berapa? 10 kali hingga 700 kali lipat. Nikmatnya menikah. Makanya yang belum menikah, istighfar 100 kali. Masih ada yang belum menikah sini? Nggak ada ya? Semuanya sudah menikah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berniat buruk, malam ini saya mau dugem, nggak mau pulang. Misalkan, wal'iyadzubillah. Baru niat buruk. Kecatat nggak keburukan? Belum kecatat. Kita baru niat dugem, malam ini nggak pulang ke rumah. Kecatat nggak? Belum kecatat. Itu cintanya Allah. Begitu kita akhirnya dugem beneran,
Allah catat keburukan, satu keburukan. Tidak ada kata kami. Ini menunjukkan, kalau gitu mah dugem aja. Bukan begitu bahasanya. Ya. Ini maknanya adalah cintanya Allah itu luas. Makanya jangan pernah bercita-cita masuk neraka. Karena fastabiqul khairat kalimatnya kan. Berlomba-lomba masuk jannah. Bersama kebaikan, bukan berlomba-lomba masuk neraka. Kadang-kadang kita ini kalau buat kemaksiatan bilangnya terpaksa. Mohon maaf Ustaz, saya ini terpaksa. Terpaksa berbuat maksiat. Terpaksa dugem Ustaz. Gak enak sama teman-teman. Ya, terpaksa. Kenapa kita tidak ubah? Mohon maaf Ustaz, saya terpaksa masuk jannah. Lebih baik kita terpaksa masuk jannah daripada rela masuk neraka. Betul tidak? Makanya kalau perlu jiwa ini dipaksa untuk masuk jannahnya Allah. Jangan salah memilih kata terpaksa itu. Maka orang yang punya Allah, dia punya kepribadian yang teguh. Itu namanya syakhsiyah Islamiyah. Karena dia yakin bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang selalu bersamanya. Innallaha ma'af sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, kata sabar dalam konteks itu, kata ulama ada 3. Allah bersama orang-orang sabar, Allah bersama orang-orang yang sabarnya dalam 3 perkara. 1, sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kita sabar enggak mengecewakan istri kita. Tidak menyakiti hati kita. Kita sabar tidak korupsi. Kita sabar dalam melaksanakan sholat zuhur. Ini semuanya butuh kesabaran. Kita sabar dalam majelis ilmu. Kesabaran dalam ketaatan pertama, kesabaran dalam mencegah diri dari kemaksiatan kedua, yang ketiga, kesabaran ketika diuji dengan musibah. Inilah 3 dimensi sabar. Kita bisa selalu sabar, Allah bersamai kita. Kalau Allah bersamai kita, Allah melapangkan jiwa kita, Allah mudahkan urusan kita. Demikianlah kira-kira poin-poin penting agar kita jangan pernah khawatir dalam hidup ini karena ada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau mengkonfirmasi atau sharing dipersilahkan. Tafadhol dari jamaah sekalian, Bapak Ibu. Cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil khair, ahli orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah yang maha membolak-balikkan hati ini selalu meneguhkan hati kita untuk menegakkan agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'at. Mudah-mudahan kita dapat dimudahkan untuk berjalan di atas kebenaran dan menjauhkan diri daripada kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya, anak-anak yang hidup dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana ja'alna muqiminas salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan istri kita akan selalu setia bersama kita hingga kita semuanya berkumpul di jannahnya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan hidup di dunia maupun di akhiratnya kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma
tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.